Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, silakan Yud. Ya. Hari ini sebetulnya saudaraku ya, bahwa yang menyampaikan firman Tuhan itu Ferdian, saudara. Tetapi karena ada Yud, saudara, dan dia saya ambil alih, saudara. Nah, hari Kamis, Ferdian bilang dia ada Yud, saudara ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya menyampaikan asal bosan, saudaraku ya. Nah, kembali saudara, firman Tuhan yang minggu kemarin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 17-18, saudara. Nah, kita menyimak, saudara tuh. Dan saya tanya, Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan hari ini? Nah, saya mulai koreksi diri saya secara pribadi, saudaraku. Dan muncullah suatu tema, jangan kehilangan kasih. Amin. Coba Anda mulai renungkan secara pribadi, saya mulai merenungkan secara pribadi. Dulu, sekarang, saudaraku, kayaknya ada suatu perbedaan. Makanya firman ini saya, sangat luar biasa. Mengingatkan saya kembali sebagai siapa? Untuk menyampaikan firman ini. Jangan kehilangan kasih, saudaraku. Ya, 2 Petrus 3 ayat 17-18, saudara. Yang minggu kemarin, saudara, ini firman yang ya kita jadi orang percaya, saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen cuma hari Minggu, saudara. Kemudian hari Senin sampai hari Sabtu kita gantungkan Alkitab kita dan kita hidup sebagaimana sebelum kita mengenal Tuhan. Jangan, saudara. Kenapa, saudara? Kita tahu bahwa hari-hari ini semakin jahat, saudara ya. Ayat 17-18. Bukan 12, 17. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, saudara. Hari-hari ini banyak kita berkata, Tuhan kok firman-Mu dengan kehidupan saya kok bertolak belakang, saudara. Betul nggak, saudara? Jujur, saudara. Hambatan pertama sebagai orang percaya untuk mempercayai firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan keadaan yang kita alami hari-hari kadang-kadang bertolak belakang, saudara. Betul nggak, saudara? Tapi firman Tuhan katakan, firman-Ku tidak pernah berlalu. Firman Tuhan sampai kapanpun tidak akan pernah berlalu. Sampai katakan apa? Sampai matahari itu berhenti, saudara. Untuk memberi kehidupan kepada semua makhluk hidup di dunia ini, saudara. Firman Tuhan katakan, firman-Nya tidak akan berlalu. Ya, saya ingatkan Anda dan saya hari ini. Apapun kondisi Anda hari ini, saudara. Itu tidak permanen, saudara. Ada amin? Sesuatu bisa berubah. Kenyataan selalu bisa berubah dengan kebenaran, saudara. Amin. Nah, untuk itu, saudara, kita mesti berpegang teguh dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Amin. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan? Salah satunya nggak bisa lain, saudara. Kita mesti terhubung dengan Bapa. Lewat apa? Doa kita, saudara. Pujian, penyembahan. Ketika kita berdoa, memuji, menyembah Dia, kita terhubung berkomunikasi dengan Dia. Tetapi ketika kita terhubung bersekutu dengan Dia lewat kebenaran firman-Nya, Dia berbicara kepada kita, saudara. Amin. Nah, saudara, jadi saya katakan apa? Kita mulai memisahkan diri kita, ambil waktu untuk bersekutu dengan Dia, mendengar apa yang Dia mau, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari tanpa tuntunan dan pimpinan daripada firman daripada Tuhan, kita akan kembali terjebak, saudara, dalam suatu rutinitas kehidupan di dunia yang Tuhan tawarkan kepada Anda dan saya, yang dunia tawarkan kepada kita, saudara. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dia menegur Timotius, saudaraku. Dibilang apa? 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus, saudara.
Paulus saudara, Timotius saudara, ketika dia menjadi rasul saudaraku, dia umurnya masih muda. Dia mengalami tekanan-tekanan, himpitan, kesesatan, penganiayaan, bahkan itu dari tentara pemerintah, bahkan itu orang-orang seiman, orang Yahudi dan orang-orang daripada orang-orang Ibrani, Yunani, orang Roma mengalami tekanan sebegitu besar. Saudara. Paulus bilang apa? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Dia tidak berkata, hai Timotius, kamu jadilah kuat secara fisik ya. Nanti kamu akan mengalami penganiayaan. Oh, kamu mesti kuat di dalam emosionalmu. Karena kamu akan marah, kamu akan benci. Kamu akan menjadi kuat di dalam intelektualmu. Kamu harus mengerti siapa kamu seorang rasul. Tidak, saudaraku. Paulus berkata kuat di dalam kasih karunia. Yaitu kepada firman Tuhan yang pernah Timotius pelajari. Dikasih tahu oleh Rasul Paulus, saudaraku. Kuat di dalam firman. Teguh di dalam kebenaran. Jangan beralih kepada firman Tuhan. Itu maksud daripada Rasul Paulus. Kenapa saudaraku? Ayat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di akhir-akhir zaman ini saudara, begitu sulit kita untuk hidup bagi Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak tantangan, banyak kesukaran, kesesakan ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Saya mulai membayangkan saudara. Dulu saudaraku, waktu di zaman Eden, waktu kita sharing firman Tuhan, bayangin saudara, iblis saudaraku, dia bisa menipu Adam dan Hawa saudara. Padahal itu orang-orang yang sempurna saudaraku, tempat yang sempurna. Tidak bisa saudaraku iblis menggoda Adam dan Hawa dengan apa? Dengan perzinahan saudara. Kenapa? Karena istri cuma Hawa, suaminya cuma Adam. Tidak bisa digoda dengan materi atau apapun. Karena dia memiliki segala-galanya, saudaraku. Dia kalau memakan buah, itu akan ambil, tumbuh lagi buahnya, saudaraku. Segala sesuatu tersedia di Taman Eden. Bagaimana iblis bisa menipu orang yang perfect? Iblis bisa menipu orang tempat yang sempurna. Salah satunya, dia mengadu dombakan Tuhan. Dia menjelekkan Tuhan. Dia bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Tuhan. Padahal Adam dan Hawa telah memiliki dia seperti Tuhan. Dia segama dengan Allah, saudaraku. Akhirnya, manusia jatuh dalam dosa, saudara. Dan hari-hari di akhir ini, saudaraku, coba Anda mulai renungkan, mulai bayangkan, begitu sulit kita untuk hidup bagi Tuhan. Orang berkata rezeki, uang haram aja udah susah. Apalagi uang halal, saudaraku. Betul? Coba lihat hari-hari ini begitu orang egois, saudaraku. Baru berita viral hari-hari ini. Seorang pendeta dituntut kenapa? Karena security yang gelap, saudaraku. Membawa uang orang berapa puluh miliar, saudara. Dan hamba-hamba Tuhan berdiri di sini menyampaikan tahun 2025 akan hal-hal yang buruk. Untuk itu kalian mesti beli emas, beli tanah, begitu egois, saudaraku. Beda dengan gembala Anda, hari-hari berbicara kita mesti menjadi berkat. Kita mesti mengasihi tengah-tengah kesulitan ini, kita menyatakan kasih Tuhan. Saling berbagi, jangan mementingkan diri sendiri, saudara. Ini baru pengajaran yang benar, saudara. Justru hari-hari ini kita orang-orang yang akan diangkat Tuhan untuk menjadi berkat di mana Anda saya tempatkan, saudara. Nah, kita belajar lebih dalam lagi, saudara. Untuk itu, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, sukar di sini, saudaraku, Timotius, kesukaran kita orang-orang percaya untuk hidup bagi Tuhan, saudara. Ya. Ayat kedua, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama, saudara. Agama dipakai hanya untuk apa? Kepentingan pribadinya, saudaraku. Terus ayat 3.
tidak tahu mengasihi, saudara. Tidak berdamai, suka menjelekkan orang lain. Amin. Saya dengar dari ada satu teman dibilang apa? Gereja dia jemaatnya banyak tapi tidak, saudara, ada konsel atau CG atau apapun kumpul-kumpul di rumah. Dibilang begini, kenapa? Untuk menghindari apa? Gosip, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka konsel, mereka itu menceritakan kejelekan orang, saudaraku. Menghindari kejelekan, cerita gosip-gosip seperti itu, saudaraku. Ada amin. Tapi saya sebagai orang percaya, dari saya kenal Tuhan, saya FA sampai hari ini, saudara, kami konsel, kami tidak pernah menjelekkan orang lain, saudara. Amin. Kami, apalagi Coachin, saudara, kalau ngomong udah sampai mau naik meja, saudara. Ya, sampai buku. Oh, aku juga bingung nih. Oh, apa yang dia omong, saudaraku? Amin. Semalam lucu lagi ya. Aku bilang, kita sehari ini, saudaraku, kita jangan mengejar. Mengejar apa hal dunia, kata Bapak. Mengejar istri orang. Saudaraku, kejarlah engkau, aku tangkap. Ya, kami Coachin ingat tuh, apa namanya, film dulu kita tahun 90-an, kejarlah engkau, aku tangkap. Itu Rico Tempati sama Paramita Rosadi, saudara. Ya, yang seangkatan saya tahu. Aceh itu senyum-senyum nih. Kejar aku tangkap ya. Tuh, jangan tuh. Ingat nostalgia dulu ya. Nah, saudaraku, indikasi Tuhan hanya intermezzo, supaya kita bisa menangkap firman Tuhan. Ya, kalau menangkap firman Tuhan, saya mulai koreksi diri saya dari kepenuhan dari para Roh Kudus, saudara, bukan kita berbahasa roh, kita enggak, saudara. Kita mulai melihat seberapa besar Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan Anda itu mengalir. Kita bisa lihat nilai, saudara. Kenapa? Semakin besar kasih daripada Allah itu, sesuatu yang keluar dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita berenung. Nah, kita mulainya seberapa besar Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan sebagai penunjuk kita, saudara. Kita mulai refleksi, saudara. Amin. Dan saya kata, Tuhan, belum banyak aliran-aliran dari Roh Kudus yang keluar dari hidup aku. Aku belum kepenuhan daripada Roh Kudus. Tapi mulai kita bertindak, saudara. Ya, orang yang kepenuhan Roh Kudus tidak mungkin mau melihat orang lain menderita, saudara. Tidak mau kenal Tuhan. Dia sesuatu yang tidak bisa dibendung, mesti disalurkan dalam kehidupannya, saudaraku. Bukan di gereja berbahasa roh kenceng. Tapi kalau di rumah, di mana-mana, buset. Kata istrinya, kanal pot bolong 7 aja masih suara saya kenceng istri saya. Kalau di gereja berbahasa roh kenceng, luar biasa sampai nangis sampai getak-getak, saudara. Ya, kita nggak bisa menilai seperti itu, saudara. Begitu dengan suami, saudara. Papa, suami saya berbahasa luar biasa. Tapi kalau di rumah, dulu pakai tangan, sekarang pakai kaki lagi, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Amin. Sampai tukang sayur nggak mau lewat rumah kita, saudara. Kenapa? Dia itu hari Minggu ke gereja pendeta. Beli pisang 25 awalnya 7.500 di bawah standar, saudara. Sampai abang sayur nggak mau lewat. Kenapa? Utang lagi, saudara. Dan saudaraku ya. Nah, kita mau lihat seberapa besar Roh Kudus yang ada di diri kita, saudara. Seberapa penuhnya kita mengalami Roh Kudus. Dan hari-hari ini banyak kita kering, saudara. Jujur, saudara. Ya, ini firman itu, saudara. Kita mulai mementingkan diri ke sini. Bagaimana aku bisa memperhatikan orang lain, membantu gereja? Aku sendiri di dalam segala kekurangan, saudaraku. Amin. Nah, ini saudaraku. Makanya Paulus berbicara kepada Timotius, hari-hari ini, saudaraku, kita sulit untuk hidup bagi Tuhan. Kenapa? Karena hal-hal yang dibacakan di atas, saudaraku. Bahkan Yesus sendiri berbicara di Matius 24 ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, saudara. Ya, durhaka ini, saudaraku, ini mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mendukung firman Tuhan untuk membenarkan apa yang dilakukan, saudaraku. Umpamanya kita berbohong, nggak apa-apa lah. Tuhan juga tahu kita manusia biasa berbohong dikit-dikit, nggak apa-apa lah. Kita kan udah diampuni.
Ya kan? Kita seolah-olah membenarkan, kita firman Tuhan membenarkan, mendukung apa yang kita lakukan, saudara. Ini kedurhakaan. Kompromi dengan dunia ini paling sering kita lakukan, saudaraku. Betul? Ini saudaraku. Orang yang apa? Maka daripada kasih, maka kasih kebanyakan akan dingin. Untur, saudaraku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ya, firman Tuhan ini, saudaraku, ini Tuhan berbicara bukan kepada orang pada umumnya, saudaraku. Ini dia berbicara kepada Anda dan saya sebagai pengikut dia, saudaraku. Kenapa saya katakan? Itu kata kuncinya bertahan, saudaraku. Betul. Orang yang tidak kenal Tuhan, mereka belum masuk suatu perlombaan, belum masuk suatu pertandingan, saudaraku. Sehingga mereka tidak bisa mencapai garis akhir. Tapi Anda dan saya, kita orang-orang sudah masuk dalam perlombaan, masuk dalam pertandingan. Kalau kita bertahan, saudaraku, kita akan masuk ke dalam menyelesaikan sampai tahap seperti Tuhan kehendaki, saudara. Untuk kata bertahan, saudaraku, kita akan mengalami perlawanan, saudaraku. Kita akan mengalami penolakan. Kita akan mengalami kesengsaraan ketika kita berteguh kepada firman Tuhan. Orang jangan sok rohani lah. Buat apa kamu sok rohani, saudara? Nah itu, saudaraku, kita akan mengalami penganiayaan, kesengsaraan ketika berbeda kepada firman Tuhan. Untuk itu, saudaraku, jangan sampai kita kehilangan kasih, saudara. Kenapa? Karena kitalah orang-orang yang mengobarkan kasih Allah dalam kehidupan Anda dan saya, dimanapun kita berada, saudara. Anda ingat sarapan pagi kita biasa apa? Tadi pagi saya kopi sama roti, saudara. Itu bukan budaya kita, saudara. Ko Aceh bilang budaya kita pagi-pagi itu makan nasi uduk, saudara. Banyak ya nasi buduk. Itu budaya roti, itu budaya daripada orang-orang Belanda. Kita dijajah orang Belanda, saudaraku. Selama 400 tahun, saudaraku. Budaya dari Belanda itu, saudaraku, diterapkan di bumi kita Indonesia, saudara. Begitu dengan Anda dan saya. Amin. Kita adalah warga kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah itu ada apa-apa? Kasih. Kalau kita ngerti hal ini, saudara, kita di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan, kita akan menyatakan kasih ini. Jangan sampai luntur, saudara. Anda mulai lihat, buka hati Anda, tanya kepada Tuhan. Roh Allah ada di dalam diri kita, saudara. Dan milikilah hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar. Saya katakan apa? Seorang anak itu pemberian, saudaraku. Tapi seorang murid itu mau dibentuk, mau diajar, saudara. Masuk dalam sekolah kehidupan, saudara. Mengalami ujian-ujian dalam kehidupan ini. Semakin kita naik kelas, baru kita mengerti keberadaan kita, siapa kita sebagai murid dan anak daripada Allah, saudara. Ada amin. Budaya kerajaan Allah yaitu mengenai kasih. Ya kita lihat ayatnya, saudaraku. 1 Yohanes 4, saudara. Allah adalah kasih, saudara. 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Nah, saudara, kita baca baik. Mungkin Anda dan saya, kita udah sering membaca firman ini, saudara. Ya. Maka sekarang orang percaya, saudaraku, dia bertindak sesuai dengan apa yang dipercayai, saudara. Ada amin. Petrus ketika dia percaya bahwa Yesus sudah datang untuk menghampiri dia mulai melangkah, dia akan berjalan di atas air, saudara. Tapi ketika dia lihat ke arah sekian, dia jatuh. Padahal kalau dia percaya, dia bukan hanya datang kepada Yesus, saudaraku. Dia bahkan bisa menyeberang sampai ke tepi danau. Ada amin? Nah hari ini, kalau kita percaya firman Tuhan, kita bertindak sesuai apa yang kita percayai, saudara.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal daripada Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir daripada Allah dan mengenal Allah. Simple, saudaraku. Kalau Anda dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, baru kita mengerti dan mengenal siapa Allah kita, saudara. Betul? Sebetulnya simple sebagai orang percaya. Kasihilah sesamamu, saudaraku. Firman ini simple. Kalau Anda dan saya mau lihat pokok utama kita sebagai orang percaya, mulai praktekkan firman Tuhan ini dalam mengasihi, saudara. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah Allah itu bukan mengandung kasih, saudaraku. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih itu sendiri, saudaraku. Kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, kita mesti mengasihi, saudara. Kalau kita tidak mengasihi, bahwa kita tidak mengenal Allah. Titik ini firman Tuhan. Ayat 9. Inilah kasih itu, bukan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Itu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, saudara. Hidup olehnya, saudara. Dan kata lain, saudara, kita hidup hari ini, saudara. Saya merenungkan, kita bukan hidup bersama dengan Dia, saudara. Kita bukan hidup menurut Dia, tapi kita hidup di dalam Dia, saudaraku. Ketika Anda percaya kepada Dia, Dia tidak mau mengambil sebagian dari kehidupan Anda dan saya. Dia mau ambil seutuhnya keadaan kehidupan Anda, saudara. Ini sangat luar biasa, saudara. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia membawa dunia ke surga. Ketika Dia bangkit, saudaraku, Dia bawa seluruh surga datang ke dunia ini, tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Wow, sangat luar biasa, saudara. Untuk itu dikatakan tidak ada penghakiman bagi orang percaya, saudara. Kenapa? Ketika kita mati, saudara, roh kita, tubuh kita yang mati, tapi roh kita, detik yang sama, kita hidup kembali bersama dengan Bapa di surga, saudara. Amin. Roh kita meninggalkan jasad kita, saudara. Detik yang sama, kita langsung bersama dengan Bapa di surga. Tidak ada mengalami penghakiman bagi orang yang di dalam Tuhan. Saya mulai renungkan, saudaraku, ya. Itu Paulus berbicara itu dari segi siapa kita di dalam Kristus menurut roh, saudaraku. Siapa dia ngompol, saudaraku. Mungkin hari ini kita mulai menerka-nerka di dalam daging, saudara. Bagaimana mungkin? Kok bisa begitu? Enggak, saudaraku. Ketika Anda dan kita bersekutu dengan firman ini adalah perkataan-perkataan roh, saudaraku. Karena Allah itu roh. Nanti kita lanjutkan lebih jelas lagi, saudaraku. Ya, ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, saudara. Ayat 11. Saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, saudara. Gampang atau susah, saudara? Saya juga bingung, saudara. Dulu, saudaraku, makanya firman Tuhan kata, kalau saya lupa air, kalau mata kita terang, betapa terangnya. Tetapi ketika mata kita gelap, betapa gelapnya. Banyak orang berkata, waktu itu, saudaraku, ya, saya tuh lagi makan nasi Padang, saudaraku. Ya, saya mungkin berkata, entah kenapa, saudara, mata saya tuh bisa kecolok, saudaraku. Nggak tahu.
Kecolok saudaraku. Dan saya pulang dengan mata satu. Bener saya bohong. Udah itu anak-anak saya mulai nangis saudara. Waduh papanya saya, waduh. Sampai saya ke dokter. Yang gembala hari Minggu ngomong. Waduh sebagian percaya katanya. Hati-hati dengan mata. Jangan. Apalagi sekarang kalau kita ke mall saudaraku ya. Waduh. Banyak perempuan yang bahannya kurang saudaraku ya. Apalagi ibu-ibu. Sekarang fitness itu di dalam mall. Wah cowok-cowok ganteng pakai singlet, pakai celana ketat, turun. Waduh, saya bilang anak-anak saya hati-hati. Renadi mau fitness, hati-hati ya. Nanti dia bilang, hai. Kalau orang nonton TikTok saudaraku, ada cewek, waduh cowok macau. Wah, cewek itu, cewek ini ganteng banget, macau banget. Udah begini, dia larinya. Dia larinya. Aduh. Saya bersyukur Anda tertawa. Sulit orang membawa orang tertawa hari-hari. Karena begitu banyak masalah. Hati gembira adalah obat. Nah, kemarin kami di tempat saya kita karaoke. Ada satu orang teman nyanyi ya bau, dia bilang nyanyi, apa supaya jantung kita kuat. Benar juga, ketika kita nyanyi, memuji, menyembah Tuhan, jantung kita, memompat dengan bau saudara, betul lah. Daripada kita merenung, besok bayar listrik lagi ya. Aduh, ini pas tanggalnya lagi. Aduh, uang sekolah anak. Aduh, buku mahal-mahal. Amin. Nanti kita sampai ke firman Tuhan. Mari kita. Harus kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saya loncat ke ayat 16 tadi. Nah, kita telah mengenal dan telah percaya dan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia, saudara. Saya dulu begitu sulit untuk mengenal firman Tuhan ini. Amin. Saya selalu berusaha bagaimana caranya ya. Supaya saya itu dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana caranya ya. Supaya saya itu berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya ya. Supaya saya itu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan itu dekat dengan saya. Saudara. Wah caranya begini. Saya melayani. Melayani itu nggak ada istilah waktu saudara. Sampai istri saya kalau mau pergi kemana-mana anak-anak pada marah. Kenapa? Baru sebentar. Cek ada panggilan nih. Ada orang kesurupan. Ayo cepat. Nah, mereka marah. Saudara. Baru jalan sedikit. Nah, ada suami istri lagi berantem. Mau konseling. Ayo cepat pulang. Anak-anak paling benci sama saya. Saudara. Udah saya dengan drama Korea yang film Korea Kristen. Saudaraku. Kristen. Seperti itu. Dari film dialognya. Istrinya sama suami. Gue bilang, itu kita dulu tuh. Papanya ngajar, firman. Istrinya, Pak, sobeng antar saya. Enggak, jemaat gini. Udah lalu tidur ke gereja. Nah saudaraku. Tapi konselingnya jago. Gini ya, masih sayangin si istri kan macam. Tapi di rumah, istri ngomong itu bukan saudara, saya dulu saudara. Kalau Anda nah kita bertobat saudara, jangan berobat saudara. Jangan munafik. Jangan tidak mengakui kesalahan. Salah satu tujuannya kita tidak mau didakwa oleh kuasa kegelapan. Kita tahu apa tujuannya saudara. Amin. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan bukan aktivitasnya saudaraku. Tapi pola pikirnya saudara. Dulu saya lakukan supaya saya itu lebih dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan dekat dengan saya. Tapi hari ini saya lakukan karena Allah di dalam saya di dalam dia, saya penuh kesadaran saudara untuk melayani dia. Saya terima berkat daripada dia. Sampai hari ini anak-anak saya tidak pernah bersentuh apapun. Untuk itu saya masih memberi, saudaraku. Bukan nominalnya, tetapi hati untuk memberi, saudaraku.
Dan hari ini aku terima betapa baiknya Tuhan. Di tengah setiap pergumulan saya yang saya lakukan, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Untuk kebaikan daripada akan selalu dengan kebaikan yang kita lakukan, saudara. Jadi kita lakukan bukan supaya karena Dia ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Dia mau ambil seluruh kehidupan ada dan saya, saudaraku. Kalau hari ini kita ada, kita dipercayai, hal-hal materi kita dipercayai untuk menyampaikan benar firman Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu dan kita apa yang kita miliki, anak-anak, pekerjaan, semuanya, saudara. Itu karena Dia. Jangan ada orang yang bermegah, jangan ada orang congkak dan sombong berkata itu adalah milik kita, saudaraku. Anda tahu, anak kecil, saudara, coba mainan dia, nangis, saudaraku. Dia selalu mempertahankan. Amin. Hari-hari ini kita mulai berusaha untuk melepaskan. Karena segala sesuatu bukan milik kita. Itu kepunyaan Dia. Ada satu pujian bilang, semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Kita hanya pengelola, saudaraku. Amin. Kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasih, saudara. Suatu saat, saudara. Betul nggak, saudara? Bahkan suatu saat jantung kita akan berhenti berdetak, saudara. Kenapa? Karena ini bukan milik kita. Ini punya Dia, saudara. Jangan ada orang bermegah dan sombong, saudara. Di hadapan Tuhan. Pagi-pagi kita bisa bernapas, kita bersyukur dan berterima kasih, saudara. Itu karena Dia. Semua karena Tuhan, saudara. Karena Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ayat 17, saudara. Saya 2 minggu lalu pernah ulangin firman Tuhan ini. Tapi saya lebih perjelas, saudara. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini, saudara. Kalau kita secara daging kita berkata, aduh firman ini sulit dan susah untuk kita mengerti, saudara. Masa kita sama seperti Yesus di dalam dunia ini? Amin. Tapi ketika kita mengerti, kita percaya kepada Yesus, saudaraku. Ini bukan secara fisik kita sama dengan Dia, saudara. Bukan secara pikiran kita, perasaan kita sama dengan Dia, saudara. Amin. Tetapi secara roh, ketika Anda percaya kepada Yesus, saudaraku, roh kita itu benar-benar baru dan perfect, sempurna. Siapa roh kita sama seperti segambar dengan Tuhan. Ketika kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, saudara. Kenapa kita sulit untuk kita mengerti? Kenapa? Karena roh dan daging itu bertolak belakang, saudaraku. Daging sesuatu yang bisa kita lihat, kita pikirkan, kita raba, kita rasakan. Itulah yang kita percayai, saudara. Panca indera yang kita miliki itu tidak bisa menangkap roh kita, saudaraku. Makanya roh harus percaya dengan iman, kita percaya kepada Dia. Makanya Alkitab di Galatia katakan, kita tidak hidup di dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh. Karena kita manusia roh, saudaraku. Kalau kita menyadari ini, maka kita jangan melihat siapa kita, saudaraku. Kalau kita melihat siapa kita adalah orang-orang yang rapuh, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang lemah. Kita orang-orang yang gagal. Tapi kita mulai melihat. Allah melihat kita. Dia bukan melihat daging kita. Tapi Dia lihat anaknya. Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Kalau kita bisa mengerti, memahami ini, saudaraku. Baru kita melihat kuasa Allah itu termanifestasi dalam kehidupan secara fisik dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Lihat Petrus dipegang Allah. Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku hari ini, yaitu Yesus yang kalian bunuh dan menjadikan ada di dalam saya. Aku katakan tadi kau bangkit dan berjalanlah. Orang ini nggak butuh terapi, saudara. Kenapa? Karena Petrus tahu kemanusiaan dia gak mungkin membuat orang ini berjalan. Tapi dia tahu
Ada sesuatu yang supernatural, roh Allah di dalam diri dia. Dia berbicara atas roh yang di dalam diri dia, saudaraku. Dan itu termanifestasi dalam fisik. Dan orang ini berjalan. Orang ini tidak perlu terapi, saudaraku. Untuk berenang atau segala. Tapi detik itu juga, orang ini berjalan. Lihat, saudaraku. Ketika Petrus dia menyadari siapa dia, ada roh Allah di dalam diri dia. Dia bertindak sesuai apa yang dipercayai, saudara. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Kasih yang sempurna melenyap ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudara, kalau Anda baca dari awal sampai akhir, baru kita bisa menangkap firman Tuhan ini, saudara. Kenapa? Karena ketakutan, saudaraku, itu bukan daripada Tuhan. Kenapa ada hukuman karena kita semua di dalam kasih, saudara? Kalau kita ketakutan, saudaraku, kita mengakui dan kita percaya, kita setuju bahwa masalah kehidupan yang kita ada dalam alam ini, bahwa lebih besar daripada Yesus ini ke dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini mengindikasikan bahwa kita sombong. Hidup ini bukan berbicara mengenai siapa kita, tapi hidup ini berbicara mengenai Yesus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Saya pernah berkatakan bahwa orang percaya, saudaraku. Bagaimana dulu, saudaraku, kita menceritakan kehidupan kita kepada Yesus, kepada Bapa, saudara. Oh, saya begini, saya begitu, saudara. Dan jawabannya selalu tidak memuaskan kita, saudara. Tapi hari ini, saudaraku, Bapa menceritakan Yesus kepada kita, yang dalam kita melewati firman-Nya, saudara. Aku ini memberi terbaik kepada kalian. Jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena hidup ini lebih penting daripada kebutuhan Anda. Amin. Oh, Yesus sangat butuh dan peduli, mengerti setiap apapun yang kita hadapi hari ini, saudara. Ini bukan suatu isapan jempol, saudara. Di setiap tantangan, penderitaan, kesesakan yang saya alami secara pribadi. Bahkan Pak Bagus alami, kita alami semua. Tapi hari ini kita lihat, saudara. Orang-orang juga mengalami hal yang sama, saudara. Alkitab katakan, saudara. Kita mengalami konsep kebenaran daripada firman Allah. Kita bertemu kepada firman Tuhan, saudara. Dan kita akan lihat, itu akan termanifestasi dalam kehidupan saya. Tapi hari ini saya lihat, tidak pernah kami mengalami kekurangan apapun, saudara. Allah, Bapa, selalu menyediakan terbaik pun anak-anaknya, saudara. Ada amin. Di setiap pengumuman tantangan yang ada, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-sekali dia pernah meninggalkan kita, saudara. Jadi ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dunia, iblis sudah bertipu dayanya, membuat Anda kuat dan takut. Berbicara bahwa ini, mana Tuhanmu, mana Allahmu. Seperti Ayub lakukan. Tapi ketika Ayub mengalami, dia berkata, aku tahu bahwa bukan kata orang, tapi aku mengalami bahwa Tuhan itu baik. Hidup bukan berbicara mengenai kita, mengenai Yesus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Itu apapun yang kita alami, tantangan apa kita hadap hari-hari ini, saudara. Sadarlah siapa kita di dalam Kristus, saudara. Bukan berarti kita ongkang kaki santai berdoa nanti Tuhan jatuhin uang dua karung. Tidak, saudara. Tetap kita beraktivitas, tapi kita mulai menyerahkan seluruh hidup kepada Dia. Kita tahu bahwa Dialah yang berkuasa dan menguasai kehidupan kita lewat Yesus yang tidak dalam kehidupan Anda dan saya. Roma 5 ayat 17 berkata, kita yang telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran, saudara, akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, Yesus Kristus Tuhan, yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak saudaraku, hati Bapak saudaraku, Dia yang mau kita untuk memerintah di dalam kehidupan ini melalui kuasa anaknya, Yesus Kristus tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Tapi kenyataan coba kita mulai renungkan, lihat bagaimana seharusnya kita yang menguasai kehidupan, tapi bagaimana kehidupan ini menguasai kita. Dengan segala keinginan-keinginan, dengan segala ketamakan-ketamakan, saudaraku. Akhirnya suatu jerat, saudaraku. Membuat kita kehilangan kasih daripada Tuhan, saudara.
Amin. Nah, kita mulai terakhir, saudara. Kasih itu apa sih? 1 Korintus 3, saudara. Satu Korintus ayat 13, saudara. Tapi aneh, saudara, kalau kita baca firman lewat Alkitab, saudaraku, kita tidak bisa lihat yang lain-lain, saudaraku, betul. Tapi ketika kita baca firman pakai Alkitab, saudaraku, tiba-tiba ada hal-hal yang, kamu mesti ini loh, kamu ini, kayaknya berkaitan, saudara. Betul nggak, saudara? Betul? Makanya kalau lihat Alkitab ini kayaknya, kayaknya saya pernah garis sih. Ada kata-kata yang penting di bawah sini. Oh iya benar, saudara. Ya. Tapi hari-hari ini banyak orang praktik udah bawa handphone aja, saudara. Tapi kita udah baca Alkitab ini, kita benar, tiba-tiba ini ya, betul nggak kuacinya? Aja, saudara, ya. Nah, lebih gampang, ini suatu sharingnya, saudara. Mungkin karena kita jadul nggak tahu, saudara. Ayat 1, saudara. Nah. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1. Nah, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang kumandang dan canang yang gemerincing, saudara. Dua. Ini kan luar biasa, saudara. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, saudara, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama tidak ada bergunanya, saudara. Ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita mulai renungkan, kasih bantal tinggi-tinggi, mulai renungkan, saudara. Dan kasih itu apa? Ayat 4, saudara. Kasih itu sabar. Nah, kesabaran itu bukan sesuatu yang dihadiahkan, sesuatu yang kita mesti pelajarin seumur hidup kita, saudara. Kesabaran, sabar. Roma 12 ayat 12, coba Terry, nanti kembali lagi ke sini. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam sekarang. Biasa kita kalau sesuatu itu kayak bikin mie instan, saudara. Sekali kasih air panas, dulu masih sulit, kita masih nyalain kompor, saudara. Masih nunggu. Sekarang enggak, saudara. Tinggal pencet cek. Kalaupun gue mau cepat-cepat mau selesai, ya nggak sabar menunggu, saudara. Ya. Tapi akan bersabar dalam kesabaran, bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan sesuatu yang belum kelihatan, saudaraku. Dokter berkata, Bapak, umur masih berapa bulan. Tapi dalam menyampaikan, dalam menghadap itu, kita bersukacita atau kita merenungkan, saudara. Ada amin. Alkitab bersukacita dalam pengharapan, saudaraku. Mungkin hari ini kita mengalami tekanan, saudaraku. Kita berkata Allah memenuhi kebutuhan kita melalui kekayaan dan kemuliaan kita Yesus, saudara. Sedangkan kehidupan kita mengalami umpamanya kekurangan. Bayar ini bayar segala sesuatu, saudaraku. Kita masih seperti pepaya, manyon lama-lama 2-3 hari jadi busuk, saudara. Atau kita bersukacita lah. Lakukan aktivitas kita, saudaraku. Amin. Bersukacita, soal kita sudah menerima bahwa kontak saya sudah lunas, saudara. Betul? Itu pemilihan kita ketika kita masuk dalam soal kehidupan, saudara. Sabar dalam bertekun di dalam doa. Orang begini, doa kamu yang dijawab tuh sebut panjangnya doa tuh bukan seperti itu, saudara. Berdoa, bertekun dalam doa dengan penuh kepercayaan bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan. Itu firman Tuhan ini. Jangan bimbang ragu, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Amin. Nah, terus kembali ke ayat 5-nya tadi. Sebentar lagi, saudaraku, ya.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, saudara. Nah, yang suka marah hari-hari ini, ya, mulai koreksi. Saya mulai, oh Tuhan, kasih-Mu sudah ada dalam diri saya. Mungkin belum melimpah, tapi sudah mulai, saudara. Amin. Saya mulai istri saya ini semakin hari semakin cantik, saudara. Betul nggak, Coach? Nanti gimana? Berarti bersyukur bukan aku saja, orang lain bilang saya cantik, saudaraku. Tapi kasih jangan munafik, saudaraku. Banyak orang hari-hari ini kasih yang munafik, saudaraku. Betul? Oh, banyak sekali. Kita tahu. Ketika kita peka, waktu kita salam kita udah mengerti, saudara. Betul nggak, saudaraku? Nah, kasih jangan munafik ada di firman Tuhan. Saudara. Amin. Tapi kalau kita mengerti firman, kita mengasihi dan kasih yang tulus, saudara. Betul nggak, saudara, ya? Ya. Tadi sampai mana ya, saudara? Oh, pemarah ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini mulai koreksi, saudara. Kita biasanya orang masalah orang A. Di sini bisa berubah jadi D, saudara. Makanya kata gereja itu, aku nggak adakan komsel di rumah. Kenapa? Orang cerita masalah ini, gempar heboh jemaat semua, saudara. Ya, orang masalah, makanya ada teman orang bilang, ada apa-apa jangan bicara di gereja lu. Di gereja tuh mulutnya ember. Dan kalau orang tahu masalah kamu, orang tinggalkan kamu dikucilkan sama seperti Yesus. Siapa dekat Yesus orang dikucilkan. Kenapa? Karena Yesus itu orang banyak nggak suka. Ada amin. Jangan ngomong di gereja lu. Nanti kamu sini, udah masalah tanggungan sendirilah. Makanya gereja orang lain punya masalah datang ke Pak Bagus, saudaraku. Nggak mau cerita di gereja mereka, takut digosipin, saudara. Tapi gereja kita enggak, saudara. Kita doakan, ya kita nggak pernah cerita masalah orang-orang lain kepada kita. Kita komsel juga nggak mau cerita orang-orang, saudara. Betul, kita hanya memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan orang mulai cerita hal yang tidak baik, kita mulai alihkan, saudara. Kita mulai alihkan ke hal yang lain. Jangan, benar dia tuh, benar. Iya, kemarin dia pinjam saya. Iya benar. Udah ketemu teman aku, si A tuh benar loh. Dia pinjam uang sama si A, pinjam sama saya, sekarang pinjam sama kamu, benar. Jangan kasih lah, dulu. Kita mulai mencari kesalahan. Bahkan orang nggak ada salah, kita korek-korek kesalahan orang lain. Coba Anda jujur, saudara. Kita paling suka lihat orang menderita, apalagi musuh kita, saudara. Betul nggak? Dulu saya kongsi sama orang plastik, saudara. Dia melejit, saudara. Saya mau jual rumah, saudara. Bagaimana saya bisa mendoakan si Adi supaya dia berkati? Pertama awalnya saya sama dia kongsi, saudara. Itu dia kongsi orang lain. Dia melejit, saya setengah mati, saudara. Ambil barang di Sukabumi, saudara. Penuh malam-malam sendiri, saudara. Dengan kata lain, jangan cemburu dan iri hati. Ada ayat di sini. Amin. Iri hati, cemburu, iri hati itu sangat-sangat jahat, saudara. Membuat saya bilang, udah untuk apa saya hidup? Mendingan saya mati deh. Saya bebas daripada hutang. Saya hebat daripada masalah saya. Itu tujuan daripada iblis, saudara. Maka Alkitab berkata, tadi ada nggak di sini? Ada ya, saudaraku ya. Coba ayat 6-nya. Nah, sebelum sampai ke sini saya udah jelas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Oh ya betul. Ia tidak cemburu dan tidak membakar tidak cemburu. Jangan iri hati, saudaraku. Nah, ketika kita tidak iri hati, saudaraku, kita mulai mendoakan orang itu, saudaraku. Yang pertama, damai sejahtera akan mengalir melewati kita, saudaraku. Dan kita mulai melihat keberadaan kita, saudaraku. Biasanya kalau ada tetangga beli mobil baru, gimana reaksinya, saudara? Hah? Masa? Dia kerjanya cuma online begitu, jual baju cuma 2-3. Aku lihat kok di TikToknya. Tapi bisa beli mobil baru, mobilnya mewah lagi. Jangan-jangan suaminya korupsi kali. Kalau nggak korupsi, pasti TPPU. Orang korupsi kasih dia ngelola gitu. Nah, kita mulai berpikir seperti itu, kita tidak cemburu, saudara. Tetangga beli kulkas baru, mulai curiga. Pintu di rumah kita kulkasnya 1 pintu, dia ada 4 atau 5 pintu. Kalau mau naik ke atas mau pakai tangga, saudara. Kita mulai iri. Jangan-jangan sampai juga kredit tuh. Sekarang kan bunga 0%. Nah, saudara, kita seperti itu, kita cemburu, kita iri hati, saudara. Kita mulai koreksi. Apakah kasih Allah itu ada dalam hidup Anda dan saya? Tapi kalau kita punya kasih Allah, kita tidak.
Ketika tetangga baru, kita, oh terima kasih Tuhan. Suatu saat kalau saya ketemu dia, saya nggak berkendaraan, saya akan ikut dia pulang. Amin. Terus dari tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, pengharapan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu, saudaraku. Ayat terakhirnya apa? Nah, ini saudaraku yang terakhirnya ayatnya 13, saudara. Demikian tinggal ketiga dia itu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar yaitu kasih, saudara. Ada amin? Anda penuh dengan kasih Allah. Itu mereka saling mengasihi satu yang lain, saudara. Saya tutup dengan suatu kesaksian, saudara. Suatu ilustrasi, saudaraku ya. Saya minum dulu, saudara ya. Ada seorang menantu, saudara. Dia tinggal sama mertuanya. Karena dia belum punya rumah, saudara. Biasa mertua sama mantu itu seperti anjing dan kucing, betul nggak, saudara? Itu udah bukan rahasia umum, saudara. Banyak kita lihat di kehidupan ini, saudara. Mertuanya jahat, galak, saudara. Marah-marah dia, ngomel, saudara. Aduh, saudara. Dan dia mulai juga nggak respect kepada mertuanya. Dan dia mulai tidak menurut, mulai sesuatu yang pikiran jahat timbul dalam pikiran dia, saudara. Dia bilang, aku bunuh si mertua saya ini, saudara. Mungkin Anda sudah pernah dengar cerita ini, saudara. Kemudian dia punya paman yang punya toko obat Cina, saudara. Dia diskusi kepada pamannya, dia cerita dia punya keluh kesahnya, dia saya mau bunuh. Saya minta paman tolong bantu saya, kasih racun, tetapi yang jangan langsung mati. Dikit-dikit, lama-lama mungkin sekitar 3 bulan, 6 bulan, setahun baru mati gitu. Kalau istilah orang Tiongkok tuh ilmu pelemas tulang, nggak tahu lah apa, saudara. Kata paman, oke, aku bikin lacek, dia bikin, saudara. Tapi ada satu syarat, kamu mesti baik kepada dia, kamu mesti mengasihi dia, mencintai dia. Kenapa? Kalau dia mati, supaya polisi yang curiga kepada kamu. Ya kalau kamu jahat, kalau dia mati, dia tahu kamu yang racunin dia. Setuju ya. Dan pamannya buka resep, kasih obat sama dia. Nanti dia makan, kamu kasih dikit-dikit dia. Nah, dia mulai kasih. Tapi dia mulai rubah sikapnya, saudara. Dia mulai tunjukkan kasihnya kepada mertuanya. Dia mulai tindakan empati kepada mertuanya. Dia mulai menyayangi mertuanya. Mertuanya bilang, ini orang salah makan obat atau apa ya, katanya gitu. Dan mertuanya mulai berubah. Mulai mengasihi dia. Alkitab katakan kalau orang berbuat jahat, berbuat baik kepada Anda dan saya, kita berbuat baik, apa artinya? Orang tidak mengenal Tuhan dapat melakukan bahkan lebih baik daripada Anda. Alkitab katakan berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu, seperti kamu menampar api dari kepalamu, saudara. Ketika menantunya bersikap baik, berubah, saudara. Ini mertua langsung berubah. Mulai mengasihi dia. Mulai ke mall, tenteng dia. Dia mulai makan, ambilin makanannya buat mertuanya. Mertuanya mulai kasih dia minuman. Mulai jalan sama-sama. Timbullah kasih satu dengan lain. Mertua mengasihi menantu. Menantu mengasihi mertua, saudara. Amin. Nah, dia datang kepada paman. Paman, sekarang kasih obat penawar supaya mertua saya jangan mati. Kenapa? Saya mencintai dia, saya mengasihi dia hari ini. Dia begitu baik mencintai saya. Saya tidak mau dia mati. Dan pamannya berkata, yang tadi saya kasih kamu itu bukan racun, tapi vitamin. Karena saya tahu kasih itu mengubah, saudara. Kasih itu mengubah, saudara. Sehingga dia tidak jadi untuk meracuni mertuanya. Dan hari ini, saudara,
Siapapun Anda dan saya. Mungkin suami kita menjengkelkan, istri kita menjengkelkan, saudara. Tapi ketika kita mulai bertindak di dalam kasih, saudara, kasih itu akan mengubah, saudara. Ada amin. Mungkin anak kita hari-hari pemberontak. Mulai tunjukkan kasih kita kepada dia. Mulai obah. Daripada kita marah-marah, mulai mengendalikan dia, saudara. Mulai tunjukkan kasih, empati kepada dia. Mulai menyelami apa yang dia